Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disajikan kembali latihan soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan untuk materi nasionalisme. Soal pertama, pada 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602, terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yaitu VOC. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari tujuan dari VOC, yaitu A. Membantu pemerintah Belanda yang terlibat perang dengan Spanyol. B. Menghindari persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda. C. Memperoleh monopoli perdagangan baik komoditas untuk ekspor ataupun impor. D. Memperkuat Belanda dalam persaingan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. E. Membangun persatuan para pedagang rempah-rempah untuk membangun negara koloni. Jawaban yang tepat adalah B. Menghindari persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Kita lihat pembahasannya. Tujuan didirikannya VOC yang pertama adalah untuk menggabungkan usaha dan mengurangi persaingan tak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain, terutama Inggris, Spanyol, dan Portugal. Yang ketiga, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Soal nomor 2, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC agar VOC berfungsi layaknya sebuah negara. Hak istimewa tersebut dinamakan juga hak A. Konsultasi, B. Oktroy, C. Ekstirpasi, D. Privilege, E. Sewa tanah. Jawaban yang tepat adalah B. Oktroy. Kita lihat pembahasannya. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak khusus atau yang disebut dengan hak oktroy, yang merupakan wewenang untuk pertama, hak memonopoli terhadap perdagangan rempah-rempah, yang kedua, hak untuk mencetak mata uang sendiri, yang ketiga, memiliki pasukan dan memiliki armada laut sendiri, yang keempat, membangun benteng dan gudang, yang kelima, dapat membuat perjanjian menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Nah, dengan hak oktroy ini, VOC melebarkan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan memonopoli perdagangan. Dalam hal ini, VOC dianggap sebagai negara dalam negara, karena memiliki tentara sendiri dan dapat melakukan perang dan perundingan dengan negara lain. Lanjut, soal ketiga, pernah memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. VOC pada akhirnya bangkrut lalu dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Penyebab kebangkrutan VOC yaitu kecuali A. Banyak uang yang digunakan untuk membangun benteng-benteng pertahanan. B. Organisasi tidak mempunyai struktur yang jelas. C. Banyak pegawai yang menjalankan korupsi. D. Banyak pegawai yang menerapkan kebijakan sendiri-sendiri. E. Permintaan rempah-rempah di negara Eropa menurun karena perang. Jawaban yang tepat adalah B. Organisasi tidak mempunyai struktur yang jelas. Kita lihat pembahasannya. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab. Penyebab kebangkrutan VOC disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petingginya. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Heren Zeventit juga dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan VOC. Mereka dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi, namun pada prakteknya mereka mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri. Heren juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawainya, seperti saat mereka enggan menyediakan serdagu dan kelasi kapal yang baik mutunya. Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Hingga akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta gulden. Soal keempat, sistem tanam paksa dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830. Van den Bosch mewajibkan para petani
menyediakan 1/5 atau 20% lahannya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman A. Ekspor, B. Rempah-rempah, C. Yang paling kuat dalam serangan hama, D. Yang mempunyai usia tanam singkat, E. Keras. Jawaban yang tepat adalah A. Ekspor. Kita lihat pembahasannya. Vandenbos mewajibkan para petani menyediakan 1/5 atau 20% lahannya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa atau tanaman ekspor. Komoditas yang dimaksud diantaranya adalah gula, kopi, serta nila atau karu. Tanaman ini ditanam di samping padi yang digarap petani. Soal kelima, Raja William pertama mengutus Johannes van den Bos untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Maka lahirlah Kulturstelsel. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur van den Bos yaitu kecuali A. Mendanai perang melawan Prancis, B. Menyelamatkan negara Belanda dari krisis ekonomi, C. Mendanai berbagai perang yang terjadi di Indonesia, D. Memenuhi permintaan pasar Eropa pada tanaman ekspor selain cengkeh, E. Agar petani Indonesia terbiasa menanam tanaman ekspor. Jawaban yang tepat adalah E. Agar petani Indonesia terbiasa menanam tanaman ekspor. Kita lihat pembahasannya secara ringkas. Tujuan tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bos pada rakyat Indonesia adalah yang pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Yang keempat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Lanjut, soal nomor 6. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari terjadinya perubahan peta politik di Belanda pada sekitar abad ke-19, yaitu A. Ratu Belanda mengambil paham liberal, B. Menangnya partai liberal dalam pemilu parlemen, C. Masuknya berbagai gagasan liberal dari Inggris, D. Belanda melepaskan diri lepas dari jajahan Perancis, E. Terjadinya desakan kaum humanis Belanda. Jawaban yang tepat adalah B. Menangnya partai liberal dalam pemilu parlemen. Kita lihat pembahasannya. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja, sehingga banyak investor asing masuk Indonesia. Soal ketujuh, strategi Belanda yang paling berhasil dalam menghadapi perlawanan dari penguasa lokal bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan politik A. Balas budi, B. Pecah belah, C. Gerilya, D. Aliansi, E. Etis. Jawaban yang tepat adalah B. Pecah belah. Kita lihat pembahasannya. Nama lain politik pecah belah adalah politik adu domba atau politik divide and impera. Divide and impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Soal ke-8, persamaan kebijakan Belanda dan Portugis dalam bidang ekonomi di Nusantara yaitu A. Tanam paksa, B. Menyebarkan agama, C. Politik pecah belah, D. Memonopoli perdagangan, E. Diskriminasi ras. Jawaban yang tepat adalah D. Memonopoli perdagangan. Kita lihat pembahasannya. Antara Portugis dan Belanda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rempah-rempah. Namun, selanjutnya mereka melakukan monopoli, bahkan melakukan penjajahan. Selanjutnya, soal ke-9, Kesultanan Demak pada tahun 1526 dan 1527 menyerang Sunda Kelapa yang pada saat itu dikuasai kerajaan Pajajaran yang mempunyai corak Hindu-Buddha. Faktor sosial budaya yang melatar belakangi terjadinya serangan Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa yaitu A. Terjadinya kekhawatiran penyebaran agama Kristen oleh bangsa Portugis melalui Selat Sunda,
B. Munculnya kekhawatiran ekspansi Portugis ke berbagai wilayah kekuasaan Demak. C. Munculnya rencana Portugis dalam membangun benteng di Sunda Kelapa. D. Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis di Tanah Jawa. E. Terjadinya perjanjian dagang antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Munculnya rencana Portugis dalam membangun benteng di Sunda Kelapa. Kita lihat pembahasannya. Pada abad ke-14, Jakarta menjadi daerah kekuasaan Pakuan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Kota pelabuhan ini dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa oleh bangsa Eropa. Pada 21 Agustus 1522, bangsa Portugis menjalin perjanjian dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran untuk membangun perkantoran dan perumahan dilengkapi benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian persahabatan antara Kerajaan Pakuan Pajajaran dan Portugis membuat Kesultanan Demak serta Kesultanan Cirebon tersinggung. Maka, pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah menyerbu Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa. Soal ke-10, perhatikan data di bawah ini. Yang pertama ada bersifat lokal atau kedaerahan. Kedua, belum adanya kesadaran kebangsaan. Ketiga, tertuju pada visi yang besar yaitu Indonesia Merdeka. 4. Perlawanan yang bersifat fisik. Dan yang kelima, dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Dari data-data di atas yang bukan merupakan ciri-ciri perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan sebelum lahirnya kesadaran nasional dapat dilihat pada nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang tepat adalah C3. Kita lihat pembahasannya. Sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, perlawanan terhadap penjajah masih bersifat kedaerahan atau lokal. Setiap daerah biasanya dipimpin oleh pimpinan yang karismatik, seperti Pangeran Diponegoro. Perlawanan pun masih bersifat fisik, belum ada kesadaran kebangsaan, dan juga visi untuk memerdekakan Indonesia.